Pada kali ini kita akan membahas soal latihan untuk materi aturan dan cara penulisan kode program Pascal. Pada materi ini terdapat dua soal latihan. Yang pertama yaitu membuat program untuk menampilkan identitas diri, dan soal yang kedua itu membuat program untuk menghitung luas lingkaran. Baik, kita langsung masuk saja ke pembahasan soal latihan yang pertama. Di sini saya akan menggunakan decoder versi browser untuk mencoba program. Baik, untuk bisa menyelesaikan soal latihan, ada yang perlu kita perhatikan terkait dengan ketentuan yang ada pada soal. Jadi untuk bisa menyelesaikan program ini, kita cukup mengikuti instruksi dari ketentuan tersebut. Kita langsung masuk ke ketentuan yang pertama. Untuk ketentuan A, di sini kita disuruh untuk menyimpan file dengan nama, formatnya itu kelas, absen, nama, lalu 01. Jadi di sini pada pembahasan kali ini saya akan mencontohkan menggunakan nama file yang berbeda. Ini nggak ada masalah. Jadi tujuan saya menyuruh kalian untuk membuat format nama file seperti ini untuk memudahkan nantinya pada saat pengumpulan hasil soal latihan kalian. Jadi di sini saya akan buat file baru. Saya contohkan di sini soal 1. Tipenya seperti biasa, karena kita belajar Pascal, maka format file harus bertipe Pascal. Baik, sudah seperti ini. Lalu kita lihat lagi ketentuan yang berikutnya, ketentuan B. Judul program yaitu identitas underscore diri. Jadi kita disuruh buat judul program, itu sudah ditentukan oleh soal. Kita buat program identitas diri. Oke, setelah itu kita buat kerangka dasar programnya dulu sebelum kita lanjut untuk menyelesaikan program dari soal latihan. Begin dan end. Ya, ini 3 baris ini adalah kerangka dasar dari program Pascal. Kita lanjut ke ketentuan berikutnya yang C. Menggunakan 4 buah variabel string dengan nama. Variabel pertama yaitu nama lengkap, variabel kedua yaitu angkatan, variabel ketiga jurusan, dan variabel keempat itu kelas. Tipenya string, 4 variabel. Kita buat var. Yang pertama adalah nama lengkap. Jadi yang perlu diingat ya, jika membuat judul program atau variabel yang terdiri dari 2 kata atau lebih, gunakan underscore atau langsung digabung saja ya, tidak boleh pakai spasi. Oke, tipenya adalah string. Kita lanjut ke ketentuan berikutnya. Menggunakan, ya di sini harusnya 2 buah variabel integer ya, bukan 1. Jadi kita disuruh buat 2 buah variabel integer dengan nama yaitu umur dan absen. Kita buat lagi variabel namanya umur, lalu absen, tipenya adalah integer. Ya, jadi untuk soal latihan ini kita menggunakan 6 buah variabel. 4 itu bertipe string dan 2 variabel bertipe integer. Baik, lalu ketentuan yang E. Isi variabel string dengan ketentuan. Nama lengkap diisi dengan nama lengkap kalian, angkatan diisi dengan huruf X besar, jurusan diisi dengan MIPA, kelas diisi dengan kelas kalian. Ya, di sini juga sudah ada contohnya. Di sini saya akan buat
Ya, jadi kita memulai program, kita langsung masuk ke dalam begin end. Yang pertama adalah kita melakukan proses pemberian nilai atau assignment. Jadi di sini kita tulis yang pertama adalah nama lengkap. Diisi dengan, di sini saya contohkan. Saya tulis Andika Pratama. Titik koma. Harus selalu diingat juga ya. Setiap kali kita selesai membuat sebuah baris kode program, jangan lupa diisi dengan tanda koma, titik koma ya, diakhiri dengan itu supaya kita bisa lanjut lagi ke baris kode program yang berikutnya. Angkatan jurusan kelas. Di sini kelas saya contohkan kelas 6 ya, 10 IPA 6. Oke, seperti ini. Kita lanjut ke ketentuan yang F. Isi variabel integer dengan ketentuan. Umur itu adalah umur kalian, absen diisi dengan nomor absen di kelas. Umur di sini saya contohkan misalkan 16. Absen di sini saya contohkan absen menggunakan absen nomor 5. Ya. Sebelum kita lanjut, di sini ada yang perlu saya tekankan terkait dengan proses assignment nilai ke dalam sebuah variabel. Jadi bisa diperhatikan di sini ada dua tipe variabel yang digunakan, yaitu variabel bertipe string dan variabel bertipe integer. Dalam proses assignment nilai untuk variabel bertipe string dan integer itu sedikit berbeda, di mana jika variabel yang ingin diisi nilai itu adalah bertipe string, maka nilai yang kita masukkan wajib diisi dengan tanda petik. Seperti contoh, di sini ada nama lengkap Andika Pratama. Bisa dilihat di sini untuk Andika Pratama itu diisi dengan tanda petik ya, di awal dan di akhir. Yang angkatan juga sama, dia huruf X besar tapi harus isi tanda petik juga di awal dan di akhir. Jurusan juga sama ya, jadi ini cara untuk mengisi nilai ke variabel bertipe string, harus ada tanda petik. Di sini kelas pun juga sama. Nah, di sini bisa kita lihat untuk variabel kelas itu kan nilainya adalah angka ya. Kalau kita lihat juga umur itu juga isinya adalah angka, tetapi pada saat penginputan kedua-duanya berbeda. Di kelas meskipun angka kita tetap harus isi tanda petik karena tipe dari variabel kelas adalah string. Sedangkan umur kalau kita lihat ya tipenya adalah integer. Karena tipenya integer, maka pada saat proses assignment nilai, proses memasukkan nilai, dia cukup ketik angka saja tanpa ada tanda petiknya. Ini yang membedakan ya. Jadi jangan sampai nanti kalian bingung bagaimana cara memberikan nilai ke variabel yang bertipe string dan juga integer. Perbedaannya di sini ya. Kita lanjut ke ketentuan yang G. Pastikan hasil akhir dari program seperti contoh di bawah ini. Di sini bisa kita lihat diberikan gambar contoh output. Kita disuruh membuat supaya tampilannya seperti ini. Di sini ada total 4 baris. Baris pertama itu ada keluar tulisan nama lengkap, titik 2 lalu namanya. Baris kedua ada tulisan umur, titik 2 lalu umur. Begitu juga baris ketiga itu ada nomor absen, baris keempat ada kelas. Kita disuruh buat agar tampilannya seperti ini dengan memanfaatkan variabel yang sudah kita buat tadi. Nah, kita langsung coba satu persatu ya. Dari baris pertama kita disuruh buat nama lengkap ya, menampilkan nama lengkap.
kita bisa menggunakan perintah write ataupun write-len. Ya, jadi untuk menyelesaikan soal latihan ini, ya semua soal latihan itu bisa kita selesaikan asalkan kita baca dan pelajari modul yang sudah diberikan ya. Jadi dengan modul tersebut sebenarnya kita sudah bisa menyelesaikan soal latihan tanpa harus mencari lagi materi di luar ya. Jadi di sini perintah untuk menampilkan sudah ada di modul, yaitu write ataupun write-len. Di sini kita coba ya, write atau write-len. Di sini saya tidak perlu menjelaskan lagi perbedaan dari write dan write-len ya. Di sini kita langsung saja pakai write-len. Karena di sini kita akan mencoba membuat langsung tampilannya satu baris. Nama lengkap untuk Andika Pratama atau nama lengkap kalian itu langsung kita bikin dalam satu write-len. Sehingga write-len yang berikutnya itu langsung write-len yang umur. Ya, jadi setelah menulis atau menampilkan hasil di output, dia langsung enter ke bawah ya. Jadi nanti total ada 4 write-len supaya mau tampil seperti ini. Kita masuk write-len pertama, itu isinya adalah nama lengkap titik 2 lalu namanya, isi variabelnya. Kita pakai write-len, kita tulis di sini nama lengkap karena di output harus isi tampilan seperti ini, isi titik 2 juga. Nah, di sini coba kita run, mau tidak muncul ya, mau muncul ya, nama lengkap tapi belum isi nilainya. Sekarang bagaimana cara isi nilai? Kita langsung saja isi di dalam write-len ini. Jadi di dalam perintah write-len kita tidak hanya bisa menampilkan teks saja, tapi juga bisa variabel. Bahkan menggabungkan antara teks biasa dengan variabel itu bisa. Itu ada di modul, di materi tentang penulisan write dan write-len. Di sini ada di materi nomor 3, penggabungan teks dan variabel atau konstanta. Jadi kita bisa menggabungkan keduanya dalam satu perintah write ataupun write-len dengan cara menggunakan tanda koma untuk memisahkan keduanya, tapi masih dalam satu kurung ya. Jadi kita bisa langsung di sini langsung masukkan juga isi variabelnya. Jadi untuk menampilkan nama lengkap yang sudah kita buat, kita cukup panggil variabelnya saja. Dalam hal ini variabelnya adalah variabel nama underscore lengkap. Jadi kita panggil ini, variabel ini. Kita isi tanda koma dulu untuk memisahkan antara variabel dengan teks yang sebelumnya, yang ini. Kita pisahkan dengan tanda koma, lalu kita bikin di sini variabelnya, nama lengkap. Nah, seperti ini. Jadi dalam satu write-len kita bisa langsung memanggil teks biasa maupun variabelnya. Ini kalau kita run, yang mau muncul ya, nama lengkap titik 2, ini isi nama lengkap yang saya buat tadi ya. Cukup dengan penggabungan ini kita bisa mengirit baris kode program ya. Karena kita sudah selesai satu baris, maka kita lanjut ke baris berikutnya. Di sini karena sudah menggunakan fungsi write-len, maka dia akan otomatis ke baris di bawahnya ya, dimana baris yang kedua kita disuruh bikin umur. Kita tulis ini umur, sama ya seperti yang di atas, umur. Langsung kita isi tanda koma, kita panggil variabelnya tidak apa, variabel umur, titik koma. Kita coba run lagi. Oke, sudah mau muncul umur. Selanjutnya baris ketiga itu nomor absen, ya. Absen, kita panggil absen. Oke, sudah muncul. Lalu tampilan yang terakhir. Nah, untuk khusus
right line yang terakhir bisa kita perhatikan di sini. Pada contoh output kita disuruh menampilkan kelas di mana yang tampil adalah X MIPA 6, contohnya seperti itu ya. Sedangkan dalam pembuatan variabel sebelumnya kita menggunakan 3 buah variabel ya untuk menampung nilai ini, di mana nilai X itu ditampung oleh variabel angkatan. Lalu MIPA, tulisan MIPA ditampung oleh variabel jurusan. Lalu 6 itu ditampung oleh variabel kelas. Jadi di sini kita variabel yang kita buat itu totalnya 3 untuk kelasnya, tetapi ditampilkan harus dalam satu kesatuan. Bagaimana caranya? Kita coba buat dulu right-line kelas. Kita siapkan dulu. Ya, untuk menyelesaikan ini kita berpikir secara logis saja. Saya punya 3 variabel, yang dimana variabel ini menampung masing-masing nilai. Nah, pada saat disuruh tampilkan seperti pada contoh X MIPA 6, maka kita langsung saja panggil variabelnya. Kita masuk yang pertama. Di sini yang tampil duluan adalah tulisan X. Kalau kita lihat variabel nilai X itu ditampung oleh variabel angkatan. Langsung saja kita tulis di sini berarti angkatan. Kita tes dulu. Oke, ada error. Di sini kelupaan ya. Isi koma. Oke, sudah mau. Kelas isinya X. Baru X saja ini. Kita maunya tampilan X MIPA 6. X sudah muncul, lalu selanjutnya kita isi MIPA. Setelah kita memanggil variabel angkatan yang isinya X, kita panggil sekarang yang isinya MIPA. MIPA itu ditampung oleh variabel jurusan. Maka kita panggil variabel jurusan juga di sini. Tetap harus dipisahkan oleh tanda koma. Jurusan. Nah, dari sini bisa kita perhatikan bahwa dalam satu right line, selain kita bisa menggabungkan antara teks biasa dengan variabel, kita juga bisa menggabungkan variabel dengan variabel. Jadi dalam satu right line itu yang bisa kita tampilkan itu banyak ya. Kita bisa menampilkan teks, kita bisa menampilkan variabel, kita bisa menampilkan gabungan dari teks maupun variabel. Kita juga bisa menggabungkan variabel dengan variabel yang lain ya, jadi nggak terbatas sebenarnya ya. Jadi di sini ada satu teks biasa, lalu ada variabel angkatan, lalu ada variabel jurusan. Kita coba berhasil apa tidak? Berhasil ya. Kelas diisi, di sini muncul nilainya adalah X MIPA. Oke. Lalu yang selanjutnya muncul angka 6. Di sini angka 6 ditampung oleh variabel kelas. Kita panggil saja lagi variabel kelas, tapi jangan lupa diisi dengan tanda koma. Nah, seperti ini. Kita lihat, kita run. Ya, mau. Kelasnya adalah X MIPA 6 ya. Jadi untuk bisa menampilkan X MIPA 6, kita panggil ketiga variabel tersebut dengan urutan. Yang pertama angkatan, kedua adalah jurusan, yang ketiga adalah kelas. Ya, jadi seperti ini cara memanggilnya. Kalau misalkan nanti tampilannya kita ingin MIPA 6 saja, berarti cukup variabel jurusan dan kelas saja. Atau misalkan seandainya nih urutannya 6 MIPA X, terbalik, ya udah kita balik saja, kelas duluan, variabel kelas duluan, baru variabel jurusan, yang terakhir baru variabel angkatan. Ya, jadi kita berpikir secara logis saja. Apa nilai yang muncul duluan, maka variabel itu yang kita panggil. Ya, jadi seperti itu. Oke, kita lihat di sini sudah muncul ya, kelasnya X MIPA 6. Kita lihat apakah sesuai nggak dengan contoh. Oh, sepertinya sesuai tapi tidak sempurna. Apa maksudnya? Jika pada kita lihat, kalau
pada contoh output itu tulisan X MIPA 6 dia isi spasi ya. Jadi X spasi MIPA spasi 6 ya, karena memang tiga kata ini adalah hal yang berbeda ya. X itu menandakan angkatan 10, MIPA itu adalah jurusan MIPA, 6 itu adalah kelasnya. Jadi dipisah dengan spasi. Sedangkan di hasil yang kita buat saat ini itu gabung dia X MIPA 6. Bagaimana caranya mengisikan spasi? Ya. Kalau kita tambahkan spasi langsung di sini, angkatan yang isinya X, lalu spasi MIPA, berarti isi spasi jurusan. Dari sini juga sama, spasi kelas. Kita run lagi, maka dia tetap tidak ada spasinya. Ya, tetap gabung X MIPA 6. Kenapa bisa seperti itu? Karena pemberian tanda spasi dalam kode program Pascal itu sifatnya adalah white space ya. Dalam modul ya, di sini sudah ada dijelaskan. Di sini materi C, penggunaan white space. White space adalah istilah pemrograman yang merujuk pada tanda baca spasi yang tidak terlihat. Selain spasi, ada juga white space yang lain, itu contohnya tab dan enter atau new line. Di dalam Pascal secara umum white space akan diabaikan. Maksudnya apa? Jika kita menambahkan karakter spasi, tab atau enter dalam kode program Pascal, itu akan diabaikan, dianggap tidak ada. Jadi meskipun kita ini isi spasi banyak ya, dia tidak akan dibaca spasi ini karena ini adalah white space. Sama contohnya seperti ini, misalkan saya tulis di sini nama lengkap Andika Pratama, lalu saya enter, terus saya tulis kode angkatan ini di baris yang di bawah. Ini juga nggak dianggap sebenarnya enternya ya. Jadi sebenarnya kan seperti ini tulisannya. Nah, kalau kita seperti ini pun bisa, mau jalan ya, dia mau run, nggak ada error. Tapi kita menambahkan spasi dengan tujuan agar kode program yang kita buat itu terlihat rapi ya. Jadi pada dasarnya white space ini juga ditujukan supaya kode program yang dibuat oleh programmer itu terlihat rapi dan bisa dibaca, enak dipandang ya. Jadi bayangkan jika misalkan semua ini digabung dalam satu baris, pasti akan pusing bacanya, kita akan bingung. Apalagi jika ada error, kita akan bingung mencari errornya di mana. Tapi kalau seperti ini, angkatan kita enter, jurusan kita enter, maka terlihat rapi, lebih enak dibaca ya. Jadi itu fungsi dari white space ya. Jadi penggunaan white space dalam hal ini spasi tidak akan terpengaruh ya. Kita isi spasi gini juga ngaruh. Terus bagaimana caranya supaya mau isi spasi? Nah, ada beberapa cara. Yang paling sederhana, kita bisa tambahkan spasi di nilai yang bersangkutan. Misalkan di sini kan diminta tampilannya X spasi MIPA spasi 6. Di antara X dan MIPA kita tambahkan spasi, kan seperti itu. Kita bisa saja langsung edit nilainya. Misalkan di angkatan ini adalah nilainya X. Di X ini kita tambahkan spasi. Nah, jadi nilai dari variabel angkatan itu adalah X spasi. Lalu variabel jurusan juga isinya adalah MIPA spasi. Kita tambahkan spasi di nilainya. Kalau seperti ini kita run, mau dia ya. Jadi spasi di sini mau dibaca. Kenapa sih spasinya mau dibaca sedangkan yang tadi tidak? Ya. Jika kita menggunakan spasi langsung dalam kode program Pascal, maka dia dianggap white space. Terus bagaimana caranya supaya tanda spasi itu tidak dianggap white space? Maka tanda spasi itu harus kita jadikan sebagai teks. Ciri-cirinya apa? Ciri-ciri teks itu adalah
isi tanda petik. Kalau kita perhatikan di variabel angkatan, spasi ini kita tambahkan masih di dalam tanda petiknya X, ya, X spasi, tapi masih dalam tanda petik. Yang jurusan juga sama, spasi itu di dalam tanda petiknya MIPA, ya. Kalau seperti ini maka spasi akan dibaca, dia tidak dianggap white space. Ya, saya tambahkan spasinya panjang. Kalau saya run, mau dia, ya. Jadi spasinya dibaca karena spasi ini dianggap karakter teks, masih di dalam tanda petik. Lain kalau misalkan spasi itu di luar, misalkan seperti ini di luar tanda petik, dia tidak akan mau dibaca, dia dianggap white space nanti. Ya. Jadi di sini kita sudah menemukan cara bahwa spasi agar bisa dibaca di dalam kode program Pascal, maka dia harus dianggap sebagai karakter teks. Ciri-cirinya adalah menggunakan tanda petik. Maka dari itu, kita bisa menambahkan spasi kayak tadi, X spasi atau MIPA spasi, itu yang paling sederhana. Tetapi ya, meskipun outputnya itu mau muncul, tapi dalam segi proses itu salah. Kenapa salah? Karena kita sudah melanggar ketentuan. Kok bisa? Perhatikan, di ketentuan ini ya, kita disuruh isi nilai angkatan itu dengan X, hanya X saja. Kalau kita tambahkan spasi maka ini menyalahi aturan, ya. Apakah ada angkatan X spasi? Kan harusnya angkatan X gitu aja. Apakah ada namanya jurusan MIPA spasi? Kan tidak ada, ya. Memang kalau kita tujuannya agar outputnya mau sesuai, bisa kita seperti ini, tapi dari segi proses salah, ya. Kita tidak boleh mengotak-atik atau merubah isi dari variabel hanya untuk supaya outputnya sesuai yang kita inginkan. Lalu bagaimana caranya supaya outputnya mau isi spasi tapi dalam variabel nilai itu tidak ada yang berubah, tidak ada spasinya? Ya sudah, kita olah saja di dalam perintah writeLearn-nya. Di sini kan kita disuruh tampilkan X spasi MIPA spasi 6. Kita tambahkan spasi di antara X sama MIPA. Kita lihat di antara X itu angkatan, MIPA itu jurusan. Berarti di antara angkatan maupun jurusan kita harus tambahkan spasi. Tetapi agar spasi itu bisa dibaca, maka kita buatkan spasi itu sebagai karakter teks. Ciri-cirinya adalah tanda petik. Maka kita isi tanda petik 2 kali. Lalu masuk ke dalam tanda petiknya, kita tambahkan spasi seperti ini. Nah, lalu kita kasih koma lagi untuk memisahkan. Nah, bisa dilihat di sini. Setelah variabel angkatan, kita ada menampilkan karakter teks kosong. Ya, sebenarnya nggak kosong, ini ada spasi, ya, ada space di sini. Ini adalah spasi. Lalu kita koma lagi jurusan. Jadi di antara variabel angkatan maupun jurusan ada karakter teks spasi isi tanda petiknya, ya. Maka dari itu kita tetap isi tanda koma di sini. Kalau seperti ini kita run, mau dia muncul X spasi MIPA. Jadi spasi di antara X sama MIPA dibaca dia, karena ini sifatnya karakter teks, ya. Kalau gitu berarti antara jurusan dan kelas juga sama, bisa kita isi. Nah, seperti ini. Kita run lagi dulu. Mau nggak? Oh ya, mau. X spasi MIPA spasi 6. Dimana dalam pembuatannya writeLearn di sini ada karakter teks yaitu kelas titik 2 yang pertama, lalu ada variabel angkatan, isinya nanti X yang muncul, lalu karakter teks spasi, ya, supaya X isi spasi lagi nanti. Lalu variabel jurusan kita panggil, nanti muncullah adalah MIPA. Kemudian kita tampilkan lagi karakter teks spasi, jadi supaya MIPA isi spasi lagi. Lalu kita panggil variabel kelas, nanti munculnya yang 6, ya. Jadi seperti ini cara menampilkan output sesuai keinginan kita tanpa harus merubah isi dari variabel. Kalau kita perhatikan untuk writeLearn yang terakhir itu
isi dari urutan ini adalah beragam. Total ada sekitar 1, 2, 3. Ada 3 karakter teks. Karakter teks kelas, karakter teks spasi yang pertama, dan karakter teks spasi yang kedua. Ada 3 karakter teks. Dan ada 3 variabel. Ada variabel angkatan, variabel jurusan, variabel kelas. Dan semuanya dipisahkan oleh tanda koma. Nah, jadi supaya bisa kita menampilkan output yang sesuai, kita bisa manipulasi ini posisi-posisi dari karakter teks sama variabelnya. Jadi seperti ini caranya ya, supaya mau muncul sesuai contoh output. Kita mainkan di perintah write-learn-nya, bukan kita mainkan di isi variabelnya. Tidak, isi variabel tidak boleh berubah ya. Jadi seperti ini ya. Jadi contoh output sudah sama seperti di gambar contoh di soal latihan ya. Jadi ini untuk menyelesaikan soal pertama. Kali ini kita akan membahas soal latihan yang kedua. Untuk soal latihan yang kedua, kita disuruh membuat program untuk menghitung luas lingkaran. Jadi untuk menyelesaikan soal latihan ini, kita juga harus mengikuti ketentuan yang ada dan menggunakan modul yang sudah diberikan untuk menyelesaikannya. Baik, kita lihat. Kita masuk ke ketentuan yang pertama. Simpan file dengan nama kelas absen nama 02. Seperti biasa, di sini saya akan coba menggunakan nama file yang berbeda. Saya tulis misalkan ini soal 2. Tipenya adalah Pascal. Oke. Lalu ketentuan yang B, judul program yaitu luas lingkaran. Di sini bisa diperhatikan, di sini ada 2 kata ya, luas lingkaran. Jadi tapi di sini tidak ada underscore, kita disuruh gabung tulisannya, nggak ada masalah ya. Kita tulis di sini program luas lingkaran. Kita langsung saja juga buat kerangka dasarnya ya, sebelum kita memulai program intinya nanti. Begin N ya. Ini kerangka dasar programnya. Kita langsung masuk ke ketentuan yang C. Menggunakan satu buah variabel integer dengan nama R dan satu buah variabel bertipe real dengan nama L besar. Jadi di sini kita disuruh buat 2 buah variabel, tipenya berbeda. Yang pertama ya integer, kita buat dulu. var R kecil tadi ya, tipenya adalah integer. Lalu yang kedua L, tipenya adalah real. Sudah disiapkan 2 buah variabel R. Di sini R itu kita masukkan sebagai jari-jarinya ya, kan kita menghitung luas lingkaran nih. Lalu variabel yang kedua L itu adalah luas, karena luas yang ingin kita hitung. Kita langsung masuk ke ketentuan yang D. Menggunakan satu buah konstanta dengan nama P, lalu berikan nilai 3,14 ya. Kita langsung masukin saja konstanta const ya, namanya adalah P, diisi dengan nilai 3,14. Kita coba run dulu. Oke, nggak ada error ya.
Jadi untuk menyelesaikan soal latihan yang kedua ini, kita membutuhkan dua buah variabel. Ya, jadi variabel r atau jari-jari itu tipe integer, dan variabel l besar itu luas, itu tipenya real. Dan kita butuh konstanta pi dengan nilai 3,14. Ya, karena seperti kita ketahui rumus dari luas lingkaran adalah pi kali r kuadrat, atau kalau kita sederhanakan itu pi kali r kali r. Ya, jadi nilai pi itu kita butuhkan, ya, entah itu 22/7 atau 3,14. Jadi di sini karena kita menggunakan program Pascal, ya, jadi kita daripada menggunakan pecahan 22/7, kita bisa menggunakan yang desimal langsung, ya, lebih mudah seperti itu. Kita lanjut. Lalu ketentuan yang isi variabel r dengan angka bulat bebas. Jadi kita disuruh isi nilai r yang kita buat tadi variabelnya dengan angka yang bebas. Jadi ini adalah proses assignment, ya. Kita langsung saja di sini, misalkan r kita isi dengan, saya contohkan di sini nilainya adalah 10. Jadi ini bisa kita rubah, ya, nanti nilai r ini. Jadi untuk pertama kali misalkan saya contohkan menggunakan nilai 10 untuk jari-jari. Lalu tentuannya F, berikan proses perhitungan rumus luas lingkaran dan simpan hasil tersebut ke dalam variabel L besar. Jadi maksudnya adalah nilai R yang kita buat tadi kita proses menggunakan rumus luas lingkaran yang mana rumusnya itu adalah pi r kuadrat, ya, pi kali r kali r. Lalu nanti hasilnya dimasukkan ke dalam variabel L, proses assignment ke dalam L. Jadi cara mudahnya adalah kita langsung saja proses. Kita siapkan variabel L, diisi dengan rumusnya apa? Pi dikali di sini menggunakan ini, ya, bintang, ya, R dikali R. Nah, seperti ini. Jadi untuk mengassignment, ya, di proses assignment nilai ke dalam variabel, jadi tidak hanya nilai saja yang bisa kita isi ke dalam variabel, proses hitung-hitungan juga bisa kita isi ke dalam variabel. Contohnya ini, nilai L diisi dengan bukan nilai langsung, tapi dia perhitungan, nilai pi dikali nilai R dikali nilai R. Bisa seperti itu, ya. Jadi proses assignment tidak hanya nilai saja, tapi juga bisa proses perhitungan, ya. Oke, di sini sudah kita menghitung rumus lingkaran, luas lingkaran pi kali r kali r, lalu nilainya langsung dimasukkan ke dalam variabel L. Ketentuan selanjutnya, tampilkan hasil nilai r dan L ke layar seperti contoh di bawah ini. Nah, kita disuruh menampilkan output seperti gambar, ya. R sama dengan 7. Nah, tadi kan saya pakai 10, nanti bisa kita rubah, ya. Yang penting tampilannya harus seperti ini, R sama dengan nilai R, L sama dengan nilai L nya berapa, ya. Jadi proses output ini adalah kita menggunakan perintah writeLn. Langsung saja writeLn, kita langsung writeLn, ya, biar lebih cepat. Di sini yang muncul pertama kali adalah tulisan R sama dengan, berarti karakter teks biasa, R sama dengan. Setelah itu muncul nilai dari R nya yang kita buat tadi, kita biasa pakai tanda koma, lalu kita panggil variabel R nya. Nah, seperti ini. Kita coba run, mau, ya, muncul R sama dengan isi variabel R nya 10. Selanjutnya gampang, kita langsung panggil saja yang L nya, L sama dengan, kita panggil sini L. Kita coba run. Nah, dia mau muncul, tidak ada error, tetapi kok tampilan L nya seperti ini. So, gimana caranya supaya mau muncul seperti di contoh ini? Di sini contohnya dia bilangannya
mau bilangan bebas bulat, bilangan bebas biasa saja, lalu isi koma ya. Sedangkan yang ini tampilannya 3,14, nolnya banyak sekali, ditambah 002 ya. Kita merujuk kepada sekarang ya, supaya tampilan seperti mau contoh, kita melihat ini di format tampilan ya, di dalam fungsi write dan writeLen itu ya. Format tampilan output integer ataupun real. Jadi untuk bisa menampilkan, di contoh kode program ini kita bisa lihat untuk yang tipenya real, supaya dia mau muncul angka yang seperti kita inginkan, itu ternyata tidak serta-merta kita panggil saja variabelnya, tapi ada tambahannya ya. Nah, kita lihat materi yang ini. Variabel angka real di awal bernilai ini contohnya ini. Dia nilainya adalah 1234,1234556. Tapi pada saat ditampilkan, biasanya hasilnya menjadi seperti ini, 1,234,123456000, lalu E plus 003. Ya, jadi ini memang tampilan normal dari Pascal ya untuk tipe data real. Nah, supaya kita bisa mau muncul angka desimal biasa, kita tambahkan ketentuan seperti ini. Angka real .24.22 ya, atau yang lainnya. Jadi di sini maksudnya adalah angka 4 yang di tengah-tengah ini ya, ini menunjukkan berapa jumlah digit nilai tersebut yang ingin kita tampilkan ya. Kalau misalkan 4 digit, berarti nanti dia bisa tampil dalam bentuk ribuan. Kalau kita inputkan 3, maka dia dalam bentuk ratusan. Nah, dalam kasus kita ini yang luas ini, kita kan tidak tahu apakah hasilnya ratusan atau hasilnya ribuan atau puluhan, kita kan tidak tahu ya. Jadi kita tidak bisa mendefinisikan. Maka dari itu, sesuai di modul, jika jumlah digit kita tidak ketahui atau tidak bisa kita definisikan, maka tulis dengan angka 0. Jadi seperti ini tulisannya, L.2 0. Jadi ntar dia bebas ya. Kalau nilainya ratusan ya muncul ratusan, kalau dia nilainya nanti sampai ribuan, dia akan muncul ribuan. Kalau nilainya muncul cuma puluhan, ya puluhan nanti muncul ya. Kita set jadi 0. Lalu angka yang berikutnya, yang terakhir ini adalah jumlah digit di belakang koma ya. Kita ingin berapa digit angka di belakang koma. Standarnya biasa kan kita memunculkan 2 angka di belakang koma ya. Jadi kita tulis saja titik 2 lagi, lalu angka 2. Jadi seperti ini, L, variabel L, lalu titik 2 0, jumlah digitnya kita tidak ingin definisikan atau tidak bisa kita definisikan, bebas, nanti terserah program. Lalu titik 2 2, ini adalah 2 angka di belakang koma. Kalau ini kita run, mau dia muncul 314,00. Kalau kita coba ubah lagi nilainya supaya mau seperti di contoh soal latihan, R-nya 7. Kita tulis di sini, kita ganti 7. Lalu kita run. Nah, munculnya seperti ini, R sama dengan 7. Kita lihat R sama dengan 7 benar. Lalu L nya adalah 153,86. Di sini L juga 153,86. Sudah mau muncul. Di sini kalau kita lihat L nya dia ratusan ya, dia akan muncul ratusan. Dan digitnya itu ada 2 angka. Ini kalau kita rubah misalkan 75, kita run. Nah, mau dia muncul nilainya dalam bentuk puluhan ribu, ini 17.662 ya. Jadi kalau dia
nilainya puluhan ribu ya munculnya puluhan ribu ya, kalau dia munculnya ribuan ya ribuan harus muncul. Jadi nggak bisa kita definisikan, jadi kita pakai 0 tadi ya di tengah-tengah. Kalau yang di belakang tetap kita inginkan 2 digit di belakang koma yang muncul. Oke, jadi seperti ini untuk penyelesaian soal latihan yang kedua. Jadi semua soal latihan ini bisa kita kerjakan dengan cara ikuti ketentuan pada soal dan lihat modul yang disertai ya. Jadi nggak perlu kita repot-repot lagi mencari cara atau materi di luar atau di internet. Cukup dengan modul yang jadi satu dengan soal latihan ini kita bisa menyelesaikan soal-soal latihan yang ada.